Sejarah suatu daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun, dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang menjadikan identitas tiap desa memiliki sejarah dan makna tersendiri bagi tiap warganya. Begitu pula asal-usul nama desa Jebeng Plampitan yang terletak di Kecamatan Sukoharjo, nama yang cukup unik dan langka digunakan di daerah-daerah lain yang tentunya tidak sembarangan sebagai simbol atau kekuatan sebuah desa. Simak sampai akhir dan jangan sampai kelewatan kisah menarik hanya di Telusur, menelusuri dan mengetahui. Desa Jebeng Plampitan terdiri dari 3 RW dan 6 kedukuhan. RW 1 Kadukuhan Kutawuluh atau orang sering menyebutnya dengan Worawari. Adapun kenapa Worawari? Karena terbawa oleh Adipati Worawari. Di sebelah selatan juga ada sungai termasuk pasarnya juga bernama Worawari karena juga peninggalan Adipati Worawari. Kemudian di RW 2 dengan Dukuh Pucung, Dukuh Gondang Sari, Dukuh Kenanga, dan kemudian di RW 3 ada Dukuh Kuarasan dan juga Dukuh Pagembrosan. Secara geografis di sebelah barat desa Jebeng Plampitan ada desa Pagentan, Larangan Kabupaten Banjarnegara. Sebelah utara ada desa Wonosroyo Kecamatan Watu Malang. Kemudian sebelah timur ada desa Garunglor dengan luas sekitar 300 hektar yang terdiri dari pemukiman penduduk, sawah, ladang hingga kebun dengan jumlah kurang lebih terdiri dari 500 kepala keluarga. Mantan kepala desa yang pernah menjabat, Sukijo, menuturkan, pada zaman dahulu desa ini termasuk daerah Kadipaten atau Kademangan Worawari. Desa Jebeng Plampitan dulu bersebelahan atau bertetangga dengan desa Sigaluh. Konon pada waktu itu putri dari Demang Sigaluh adalah putri yang sangat cantik, sehingga Adipati Worawari ingin meminang sebagai mantu ataupun pasangan hidup. Namun dalam perjalanan, kabar itu terdengar oleh Demang Sigaluh, sehingga tawatan ataupun maksud kunjungan tersebut ditolak oleh Demang Sigaluh. Terjadilah pertengkaran dan peperangan oleh para punggawa yang tidak terima jika Adipati Worawari ditolak. Hingga akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Adipati Worawari. Namun demikian, putrinya yang mau diboyong ke Jebeng, dia tidak mau sehingga lebih baik dia bunuh diri, masuk ke Sungai Serayu di sebelah desa Sigaluh itu. Di sana ada kedung, sehingga di sana menjadikan Sigaluh itu dari kata Gigaluh. Lohnya itu putri Demang Sigaluh yang tidak mau dipersunting sehingga menangis, Gigaluh sehingga bunuh diri masuk ke kedung di Sungai Serayu. Akhirnya Demang Worawari itu kembali ke desa, tapi oleh warga masyarakat desa disambut, tapi dengan sambutan yang terbalik. Seharusnya disambut dengan gending-gending kemenangan, tapi ternyata yang dilantunkan itu gending-gending undur-undur kajongan, yang maknanya itu bahwa Adipati atau Demang Worawari melamar ke Sigaluh tapi mendapatkan kekalahan, sehingga Demang Worawari malu untuk kembali ke wilayah sini. Kejadian peperangan ini jauh dari sebelum Indonesia merdeka pada masa kerajaan Mataram Jawa. Adipati Worawari dahulunya pendatang yang waktu itu mengelana dan ditunjuk oleh kerajaan untuk menjadi pemimpin di desa Jebeng Plampitan. Kepergian Adipati Worawari dari wilayah tersebut akibat isyarat kekalahan meskipun Adipati Worawari berhasil menang. Saya sekarang sudah tidak memimpin daerah ini, tetapi saya masih punya anak kecil, katakanlah bayi yang masih jebeng. Itu nanti kita lantik menjadi pemimpin di sini dengan nama Jebeng Plampitan. Pada saatnya nanti desa ini menjadi nama sebuah desa Jebeng Plampitan, karena desa Worawari saya tinggalkan, Kademangan Worawari saya tinggalkan,
tapi nanti ada anak kecil yang melanjutkan pemerintahan itu, yang namanya nanti pakai nama Jebeng Pelampitan. Keunikan nama desa Jebeng Pelampitan yang memang berbeda dari nama desa lainnya, Jebeng yang artinya anak kecil, dianggap mampu untuk meneruskan meski masih kecil untuk memimpin. Bahkan supaya dilantik kepala desa, beberapa tokoh masyarakat menuturkan kebenarannya untuk menugaskan pemimpin kecil yang meneruskan kepemerintahan Adipati Worawari. Setiap wilayah desa hingga dusun pasti memiliki cerita yang unik dan khas, yang menjadi kebanggaan dan pengingat perjuangan, serta menghormati sejarah yang tercipta pada setiap wilayah. Pengen cari tahu tentang wilayah mana lagi nih konco? Jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini, serta nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan dalam program Telusur, Menelusuri dan Mengetahui.